guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han tidak menjawab kata-kata Hua Tiandu, dia langsung menunjukkan tindakan, tubuhnya bergetar, menghilang, dan dia muncul di sekitar tubuh Hua Tiandu saat berikutnya, jari-jarinya seperti pedang, api ajaib menyala, cahaya guntur berkedip, dan 5 warna cahaya semakin bergerak. Secara terus-menerus, kekuatan penetrasi yang kuat memotong secara langsung. Hua Tian tidak bergerak, dengan ribuan jimat ungu memancar dari tubuhnya, itu masih berubah menjadi guntur ilahi, memancar ke bumi, dan tanpa melawan kecepatan Fang Han, dia langsung mencuci tanah. Saat itu, Fang Han dan Meng Xiaobai sedang bertarung. Meng Xiaobai mengepakkan sayapnya dan terbang kemana-mana, sementara Fang Han mendesak 5 elemen guntur untuk membersihkan di mana-mana. Sekarang perannya terbalik. Di ruang bawah tanah, simbol guntur ada di mana-mana. Ini adalah Suantian Refining Demon Thunder Talisman Great Array. Fang Han harus dijebak terlebih dahulu, dan setelah dia membersihkan Black Yu King di tanah, dia akan menggunakan semua cara untuk membunuh Fang Han. Kali ini dia mengejar ke tanah di bawah bumi, bukan kekuatan penuhnya, dia juga meninggalkan sebagian dari esensinya di Istana Naga di tanah, untuk sepenuhnya membunuh tuan lain Black Yu King, dan hanya tingkat kekuatannya, mampu bertarung di kedua sisi. Keduanya memiliki keunggulan, arai guntur ilahi ini sangat kuat. Jika saya memaksa mengisi daya, saya juga akan bergegas keluar. Tetapi jika saya ingin mengungkapkan kekuatan saya yang sebenarnya, Hua Tian akan langsung mengenalinya. Sebuah ide melintas di hatinya, dan tiba-tiba ada spektrum. Pikiran Fang Han tiba-tiba memasuki peta Huang Quan, dan tiba-tiba memindahkan 7 telur naga yang baru saja diperolehnya dan mendekati arena Kunpeng. Di dalam 7 telur naga, tampaknya pikiran yang sangat berbahaya telah dikirim. Dan tampaknya naga kecil yang dibesarkan dalam telur naga memiliki beberapa pemikiran. Mengetahui bahwa dia akan ditelan oleh susunan sihir pemangsa besar di Kunpeng Dome. Mau tidak mau berjuang, tapi di mana Fang Han membuat mereka berjuang. Esensi kehidupan yang kaya yang dibiarkan dalam telur naga adalah kesempatan bagus bagi arena Kunpeng untuk menelannya. Kubah Kunpeng ini tampaknya akan menetas karena telah menelan esensi dari inti emasnya yang berubah. Namun, sejumlah besar vitalitas masih dibutuhkan. Meskipun Fang Han menanamkan vitalitas dunia abadi setiap hari, butuh waktu lama untuk benar-benar berevolusi, mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. Namun, sekarang dia telah mendapatkan 7 telur naga, Fang Han secara alami tidak akan menyerah. Esensi kehidupan yang sangat besar dari mereka akan diumpankan ke telur Kunpeng terlebih dahulu. Benar saja, begitu telur naga mendekati kubah Kunpeng, dia merasakan esensi kehidupan yang sangat kuat. Arai iblis pemakan yang besar di kubah Kunpeng mulai memberi energi, memancarkan gelombang energi sihir, dan langsung menyerap ke 7 telur naga. Setelah itu, pola sihir pada kulit telur kubah Kunpeng menjadi 10 kali lebih jelas. Larik iblis pemakan besar beroperasi kembali, mengubah semua karakteristik dan esensi kehidupan Kunpeng menjadi energi sihir. Fang Han telah memahami pola sihir di atas sejak lama, dan telah belajar sedikit tentang efek magis dari teknik menelan yang hebat, kekuatan magis tertinggi dari cara sihir. Selain itu, kubah Kunpeng telah menyerap vitalitas inti emasnya, meski mencegahnya mengembun menjadi emas tapi juga menghubungkannya dengan Kunpeng. Dia sangat akrab dengan semua perubahan di dalam sekarang. Kubah Kunpeng terus-menerus hancur, dan hantu Kunpeng samar-samar terungkap di dalam, seperti ikan atau bukan ikan, seperti burung atau burung, terbang ribuan mil, tetapi pada saat ini, itu terjebak oleh susunan sihir dan secara bertahap berubah. Untuk jimat yang tak terhitung jumlahnya, jimat yang dalam dan misterius ini mengungkapkan misteri abadi di alam semesta, terus-menerus melahapnya, tidak pernah puas. Setelah menyerap esensi kehidupan dari 7 telur naga,
Kuba Kunpeng akhirnya mengembangkan lingkaran sihir melahap yang besar, salah satu kekuatan magis tertinggi dari cara sihir ini, dan keberadaan nama yang sama dengan teknik keruntuhan besar dan teknik pemotongan besar. Kekuatan supernatural lebih misterius dan lebih langka. Dasar sungai Huangquan tu Huangquan, formasi magis naik perlahan. Lingkaran sihir macam apa ini? Besarnya tidak sebesar itu, ukurannya 1 hektar, tapi di dalamnya gelap dan dalam, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Itu benar-benar menunjukkan suasana hati 3 karakter lubang tak berdasar. Lubang tak berdasar yang bisa menampung seluruh dunia. Gua tak berdasar yang tak pernah terisi. Jimat di dalam, berputar seperti bintang, menyimpulkan misteri langit dan bumi sepanjang waktu. Di kedalaman jurang maut, tampaknya ada binatang besar yang berspesialisasi dalam melahap bintang, bernapas dan menelan. The Great Devouring Magic Array akhirnya berhasil dipadatkan. Ini melambangkan kelahiran kekuatan magis tertinggi yang baru. Begitu kekuatan magis tertinggi ini lahir, Fang Han merasa bahwa dia memiliki hubungan darah dengannya. Tanpa berkorban sama sekali, dia menyusut menjadi bola, berubah menjadi sosok seukuran telapak tangan dan menyatu dengan tubuhnya. Pikiran terus berjalan, sebenarnya membuat pikiran saya berkembang lagi. Pengetahuan pertama tentang laut kesadaran memiliki ukuran 2 kali lipat. Sekarang Fang Han merasa bahwa meskipun dia tidak dapat memurnikan 9 roh hantu kaisar hantu, dia masih dapat memuat mana dari inti emas lainnya. Setelah memperluas lautan kesadaran, susunan sihir yang melahap ini secara otomatis menemukan jimat kelahiran Fang Han dan menyatu dengannya. Jimat kehidupan itu terkejut, dan dia segera menerima kekuatan sihir ini. Jimat kelahiran yang awalnya berisi 55 jenis kekuatan magis kini telah benar-benar menjadi 56 kemampuan magis yang hebat, dan formasi iblis yang melahap terbang ke jimat, menelan energi iblis dan menyelimuti jimat kelahiran, membuat jimat ini sekali lagi ketat, kuat, dan samar-samar terkondensasi menjadi inti emas. Tapi saat ini jelas bukan waktunya untuk memadatkan inti emas. Selain itu, ada kekuatan magis ekstra, dan vitalitas yang dibutuhkan Fu Organ untuk menjadi inti emas tidak diketahui lagi. Selain itu, transformasi inti emas tidak dapat diganggu oleh orang lain, dan sekarang dia dikepung oleh Hua Tiandu di kejutan guntur, transformasi inti emas sedang mencari kematian. Formasi jimat guntur macam apa? Ini hanya lelucon, mari kita lihat bagaimana aku memecahkannya. Hua Tiandu, jika kamu mencoba membunuhku dengan seluruh kekuatanmu, kamu masih memiliki beberapa masalah. Kamu dapat mengalokasikan sebagian kecil dari kekuatanmu tanpa bahkan senjata ajaib. Ingin membunuhku, itu terlalu naif, kata Fang Han mengembara dalam formasi guntur, tiba-tiba membuka mulutnya dan muntah. Sejumlah besar formasi guntur tertelan di mulutnya. Tiba-tiba kekuatan formasi guntur menghilang. Dia bahkan hampir tidak melihat bayangannya, jadi dia terbang keluar, menghilang lagi. Dari Kuba Kunpeng yang menelan telur naga, mengembangkan teknik menelan besar, memasuki pikiran Fang Han, dan menyatu dengan Fu Organ, ceritanya sebenarnya tidak lebih dari sekejap mata. Ini sudah dalam perhitungan Fang Han. Dalam formasi guntur Hua Tiandu, dia bisa saja mengeluarkan jimat hidupnya, tetapi dia juga bisa dengan paksa merobeknya, tetapi dalam kasus ini, Hua Tian tahu dia adalah Fang Han, dan masih akan ada banyak masalah. Sekarang menggunakan sihir melahap yang besar, untuk mematahkan lingkaran jimat guntur, membuat Hua Tian semakin bingung, ini adalah metode yang diperlukan. Hua Tian ingin membunuhnya sekarang. Ini tidak mudah. Teknik melahap hebat, kata Fang Han tiba-tiba melakukan teknik menelan yang besar, memakan celah dalam formasi guntur, dan Hua Tian juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan magis paling misterius dari pintu ajaib ini sebenarnya dapat terungkap pada tubuh murid muda misterius itu. Ternyata awalnya dia masih ragu bahwa pemuda ini masih ada hubungannya dengan Fang Han, tapi sekarang sepertinya Fang Han tidak akan mungkin. Oleh karena itu, setelah Fang Han pergi, dia tidak punya waktu untuk mengejar.
Teknik devouring hebat, bahkan jika saya telah memperoleh tekniknya, saya khawatir perlu ratusan tahun kultivasi untuk mencapai kesuksesan besar. Taoisme semacam ini adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan, dan orang ini benar-benar dapat berlatih dengan sukses. Apakah itu pangeran surga? Pikir Hua Tiandu setelah menerima formasi guntur, dia melihat seluruh ruang bawah tanah, kosong, dan Fang Han tidak tahu kemana dia pergi. Karena kamu bisa melahapnya, 30% kekuatanku tidak cukup untuk menangkap orang ini. Kembali dan bunuh Black Yu King terlebih dahulu, kamu tidak akan bisa kabur dariku. Kata Hua Tian menggerakkan tubuhnya, menghilang, dan naik ke atas. Pada saat ini, di Istana Naga, danau, ruang bawah tanah, dan Istana Naga di tanah, ada 9 lapisan kekuatan magis, pusat kekuatan langit dan bumi. Black Yu King sedang melawan Hua Tian pada titik kritis. Hua Tian menggunakan 2 alat Tao berturut-turut dan ingin mengumpulkan lawan secara langsung. Tahukah Anda, Master Inti Emas dapat membuat raksasa abadi di alam rahasia umur panjang memiliki beberapa keraguan, karena inti emas meledak, dan Master dengan kekuatan magis dari 9 langit dan bumi bahkan lebih menakutkan. Jika meledak, akan lebih kuat, cukup untuk menyapu segalanya. Umumnya, metode pertarungan Master semacam ini sangat teliti. Tapi hari ini Hua Tiandu secara paksa membunuh Master dari 9 kekuatan supernatural. Dapat juga dilihat bahwa dia bahkan lebih mendominasi daripada Master dari dunia rahasia umur panjang. Namun, dia secara alami memiliki kebajikan, dengan mengandalkan 2 alat Taoisme. Pedang Panwu dan tungku kuno Dahuang. Panwu Divine Sword adalah senjata Tao tingkat menengah, dan sangat kuat. Tungku kuno ini bahkan merupakan alat Tao tingkat tinggi. Ketika Panwu Xianzun masih hidup, dia biasa memurnikan Dewa Iblis di antara iblis surgawi. Hua Tiandu, kamu dan aku tidak akan pernah mati. Kata He Yu King benar-benar terjebak saat ini, dan beberapa senjata ajaib di tubuhnya telah dihancurkan. Tidak peduli senjata ajaib apa, termasuk harta karun yang sangat indah, tidak ada cara untuk menahan ujung pedang ilahi Panwu. Perangkat Tao kelas menengah tidak sebanding dengan perangkat Tao kelas bawah seperti Raja Malam Darah. Satu-satunya hal yang dapat dilawan oleh Raja Heiyu sekarang adalah teknik langit dan bumi Dewa Primordial Kegelapan Dekat yang telah dia latih dengan keras. Dia telah bekerja keras selama ribuan tahun dan sangat kuat, mampu menahan tebasan pedang Dewa Panwu. Tapi itu juga menghabiskan banyak vitalitas. Terlebih lagi, tungku kuno besar menyelimutinya dengan ganas. Dia sekarang tahu bahwa meskipun dia menggunakan trik terakhir untuk meledakkan dunia, itu tidak ada gunanya. Itu tidak dapat menghancurkan tungku kuno besar itu, dan tidak akan melukai Hua Tiandu. Beberapa esensi sisa dari penghancuran diri juga akan tersedot. Dengan pemikiran seperti itu, dia tidak memiliki pemikiran untuk meledakkan dunia. Dia masih berjuang untuk mendukung, mencari peluang. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari bawah tanah. Tampaknya separuh Hua Tian lainnya telah kembali. Tidak, aku tidak terlalu peduli saat ini. Raja Heiyu mengguncang hatinya. Tiba-tiba, dia mengguncang salah satu lengannya dengan keras, dan seluruh lengannya berubah menjadi hujan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan lolongan iblis terdengar di dalamnya. Awan hitam bergulung, semuanya menyatu menjadi jiwa yang gelap. Ini adalah caranya untuk meninggalkan tubuhnya dan menyakiti diri sendiri. Ini disebut teknik pengorbanan iblis.